Berlatar di Las Vegas, kisah diawali dengan suatu malam di sebuah bar di mana di situ ada seorang pria merupakan jagoan kita semua yang tidak pernah kalah dalam film apapun. Dia bernama Nick Well, sedang minum sendirian dan ada seorang wanita yang memesan minum juga, lalu duduk sendirian di meja belakang. Tak lama muncullah kekasihnya, kita panggil saja Samsul, yang datang untuk membujuk pacarnya atau si wanita supaya mau ikut bersamanya ke luar negeri. Tetapi karena Samsul sering dianggap remeh dengan penampilan yang kolot dan terkesan kurang gagah, membuat si wanita enggan atau kurang percaya ketika ikut bepergian jauh bersama Samsul. Will you come with me? You mean come live with me, then love me 3 times? I suck at it. Saat itulah Nick yang sudah mabuk tiba-tiba muncul dan menarik tangan si wanita untuk berjoget dengannya. Yang sontak hal tersebut membuat Samsul langsung berdiri dan melarang Nick untuk jangan pegang-pegang kabogohnya. Yang ketika urat sudah merentek dan sungut bau naga sudah semakin keras, apalagi ketika Nick berhasil mencabut rambut palsunya, si wanita langsung menarik Samsul keluar daripada terlibat keributan dengan pria mabuk seperti Nick ini. I want it. God damn it! Be careful with. Who the fuck's got name? Tak cukup sampai di situ, Nick yang sudah teler parah pun bermaksud untuk mengembalikan rambut palsu Samsul. Namun karena kata-katanya sudah tidak sopan dan terkesan menghina, Samsul pun menyuruh pacarnya untuk segera masuk ke mobil kemudian menghampiri Nick untuk memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Dan hasilnya, hehehe, Samsul dianggap pahlawan dan membuat pacarnya semakin cinta dan sayang kepadanya. And your breath stinks. Oh, no, I'm a mess. Dan inilah Kartu Liar. I'll have a blue about you Christmas, get with me, Christmas, heartache of your friend. Beralih ke tempat lain, di mana kita akan melihat seorang gadis muda dengan kondisi babak belur baru saja dibuang oleh seseorang tepat di depan rumah sakit, sehingga dia harus dibawa ke ruang gawat darurat untuk diperiksa. Yang ketika perawat bertanya siapa yang melakukan ini, si wanita hanya menyebutkan satu nama, yaitu Nick. Tell me who did this to you? Who did this to you? Kembali ke Nick yang hidup sendirian tinggal di sebuah hotel sederhana. Dia ternyata berprofesi sebagai seorang konsultan keamanan yang sekaligus bekerja sebagai seorang bodyguard. Di mana pagi itu ada seorang klien muda berusia 23 tahun yang datang dengan pakaian rapi dan mengatakan jika dirinya sedang butuh seorang pengawal pribadi. Dia bernama Cyrus, seorang pemuda kaya raya yang ingin bermain judi di salah satu kasino di Las Vegas, tetapi terlalu takut untuk masuk dan bermain sendirian, khawatir jika ada orang yang mengganggu atau mencoba macam-macam dengannya, sehingga Cyrus membutuhkan seorang pengawal pribadi profesional, yaitu Nick. Nick sebenarnya agak ogah-ogahan jika dia harus mengawal seorang bocah baru gede yang meskipun punya banyak uang, tetapi terlalu risih saja jika harus mengawal seorang makhluk labil seperti ini. Tetapi karena ada duitnya, ya mau bagaimana lagi, Nick terpaksa harus menjelaskan kualifikasi dirinya dan kemampuan apa saja yang dia miliki. I've been knocked down, blown up, lied to, Tokyo. Lectured on Korean 3 years in a row. I lie a lot. Setelah deal-dealan dan akan mulai bekerja nanti malam, Nick pun pergi makan ke restoran langganannya yang secara kebetulan muncullah Samsul yang mengajarnya tadi malam. Di mana mereka berdua ternyata adalah sahabat baik yang sudah saling kenal satu sama lain, yang aksi semalam merupakan sebuah aksi settingan supaya Samsul bisa membuat kekasihnya takjub dan kagum terhadapnya. $1,000. I said if she came along out of pressure, I was put $1,000. Say the 500. Sampai sini bisa disimpulkan jika Nick adalah tipikal pria yang bisa apapun dan mau melakukan apapun asalkan ada uang di situ. Mengingat di usianya yang ke-40 tahun ini dirinya belum mempunyai apa-apa, belum menikah, belum punya rumah dan penghasilan pun belum tetap, sehingga pekerjaan apapun yang ada duitnya dia pasti akan mengambilnya. But
brings me in contact. The special specimen Fuck. doesn't realize it's going to happen in 5 minutes. Give me something I can cherish to remember. Di saat bengong itulah Nick terbayang sesuatu yang sering dibayangkan atau obsesi dirinya, yaitu berlayar di laut Mediterania yang tenang, di mana Nick sebenarnya sudah sangat ingin sekali hidup tenang, damai, tentram, dan jauh dari hingar-bingar perkotaan, tetapi karena tak punya cukup uang, ya mau diapakan lagi. Tak lama si kasir pun memberitahu Nick tentang salah satu teman perempuannya bernama Holly yang baru saja menelpon dan menyuruh Nick untuk datang ke rumahnya. Yang ketika Nick sudah sampai di sana, si perempuan bernama Holly itu ternyata adalah gadis muda yang dibuang di rumah sakit dan menyebutkan nama Nick berulang-ulang kali saat dirinya tengah dalam kondisi babak belur. No, I kept. The doctor says I kept saying Nick over. That's why I found you. Saat Holly mengatakan namanya, kita sempat mengira jika Nick lah pelakunya, tetapi rupanya alasan Holly mengucapkan kata Nick berulang kali adalah karena yang dia ingat saat itu adalah Nick, satu-satunya orang yang bisa membantunya dan terkenal bisa melakukan pekerjaan apapun asalkan ada uangnya. Di mana Holly meminta bantuannya untuk mencari siapa pelaku yang telah mengajarnya untuk supaya Holly bisa menuntutnya di pengadilan. Holly pun mulai menceritakan nasib malangnya malam itu ketika dia sehabis menghadiri acara ulang tahun temannya di hotel. Saat naik lift masuklah 3 orang pria, 1 bos muda dan 2 pengawal tinggi besar yang mengajaknya untuk ikut berpesta di kamarnya. Yang karena sudah teler parah, Holly pun dipaksa untuk ikut masuk yang ternyata tidak ada pesta di dalam sana karena pesta sesungguhnya adalah Holly itu sendiri. Disaksikan 2 pengawalnya, si bos muda itu pun menggadabah Holly dengan sangat ekstrim sampai-sampai melakukan kekerasan fisik sebagai variasinya. Dan yang lebih parah lagi adalah Holly sempat ditodongkan sepucuk pistol tepat di kemaluannya dan dipaksa untuk mengatakan bahwa aku cinta kepadamu bos mudaku. Lantas dia pun dihajar oleh kedua pengawalnya dan dibuang tepat ke depan UGD rumah sakit. Sungguh sangat kejam sekali. Mendengar kisah naas itu tentu membuat Nick merasa simpati, tetapi jika harus terlibat masalah dengan bos muda yang dimaksud yang belum tahu latar belakang seperti apa, Nick juga tak ingin berbuat repot, apalagi dia sangat kenal betul dengan bos mafia yang menguasai seluruh kota Las Vegas ini. Sehingga ketika Nick membuat masalah sedikit saja akan menjadi masalah besar jika sampai si bos mafia tahu jika Nick lah pembuat masalahnya. How could you not help me? Because I'm going to guess the 3 gentlemen. Last city that would come to would be Vegas. Well, I told you not to go to that place. I'm leaving now. Pada akhirnya Nick tetap saja membantu Holly dengan pergi ke hotel yang dimaksud, yang di situ ada salah satu sahabat perempuannya yang bekerja sebagai seorang housekeeping yang mengetahui jika si bos muda yang dimaksud adalah seorang anak bos mafia Italia yang memiliki hubungan dengan bos mafia penguasa Las Vegas ini. His name is Danny DeMarco. He's a son and heir and his daddy loves him. I will owe you forever. Si sahabat berkata bahwa dia akan selalu membantu Nick kapanpun yang dibutuhkan karena Nick sudah pernah membantunya di masa lalu dan merasa punya hutang budi kepada Nick. Tetapi untuk yang satu ini dia memohon dengan sangat supaya Nick jangan berurusan dengan bos muda yang dimaksud karena akan menjadi masalah besar jika Nick sampai terlibat urusan dengan pria berbahaya semacam itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah mendapat nama dan nomor kamar si bos muda, Nick pun pergi ke kasino untuk melakukan pekerjaannya mengawal Cyrus, di mana pekerjaan ini sangat-sangatlah gampang dan membosankan karena harus selalu memperhatikan Cyrus yang bermain judi sangat lama dan buang-buang waktu yang sebenarnya Cyrus tidak terlalu membutuhkan pengawal karena kasino ini sendiri merupakan tempat aman yang sudah dijaga ketat oleh pihak security. Hello, Commando. How are you? Yeah, but I can make a greater number of smaller bets with you. Seen you happier. We're rolling high. Please. Okay. Selesai mengawal Cyrus, Nick pun langsung pergi ke rumah Holly untuk memberitahukan nama dan nomor kamar si bos muda, di mana Holly ternyata tidak benar-benar berniat untuk menuntutnya, melainkan untuk membalas dendam atas apa yang telah diperbuat kepadanya. You never once intended to sue the son of a bitch, did you, sweet You gotta go in there and you gotta soften them up so I can have my chance. So bad for what he did to me. Pada akhirnya, Nick pun mendatangi kamar si bos muda dengan mengaku sebagai teman dari bos mafia penguasa Las Vegas. Di mana Nick dengan ramah, sopan, dan santun menyampaikan bahwa tujuannya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah si bos muda perbuat kepada Holly temannya. Dan apa jawaban si bos muda?
Beliau dengan congkak dan jumawainya mengatakan jika Holly adalah seorang pelacur yang tidak sopan dan bertindak tidak menyenangkan, yang membuat dirinya harus memberikan sedikit shock terapi berupa kontak fisik yang brutal, di mana si bos muda justru malah menuduh Nick sebagai germu miskin yang hanya ingin memerasnya. Yang hal tersebut langsung dijawab dengan Nick dengan menunjukkan kartu kredit dari dalam dompetnya sebagai tanda bahwa dirinya tidaklah miskin-miskin amat. That's what your friend is. No, she's You're her pimp. At least you look like a two-bit pimp to me. credit cards. Si bos muda pun mengambil segepok uang berjumlah $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah untuk mengganti kerugian dialami oleh si Holly. Namun uang tersebut dia simpan kembali dan justru mengambil sepucuk pistol untuk memberi paham kepada Nick bahwa orang-orang sepertinya bukanlah pria sembarangan yang bisa dengan begitu mudahnya memberikan uang secara cuma-cuma. Dengan pistol di tangannya, si bos muda jelas merasa lebih hebat dan lebih sombong dari sebelumnya dengan memaksa Nick untuk memberikan kata-kata pujian kepada dirinya jika Nick ingin pulang dari sini dalam keadaan hidup-hidup. Bukannya takut Zipper atau ketar-ketir diancam seperti itu, Nick justru malah terbayang sedang berlayar di laut Mediterania yang tenang dan damai, yang jika saja dirinya punya banyak uang tentunya tidak akan berada dalam posisi sekarang ini, dihina dan diperlakukan seolah tak memiliki harga diri. Setelah harga dirinya diinjak-injak habis-habisan, Nick pun disuruh untuk segera pergi dari sini, yang ketika kesopanan adab yang baik tidak cukup untuk membuat seseorang paham, maka Nick melakukan tindakan berani dengan menunjukkan seberapa buas dirinya bisa berbuat sesuatu, dan ini yang terjadi. Ya, mereka benar-benar sudah salah besar ketika menganggap Nick ini adalah pria biasa yang bisa dianggap remeh, sangu, dan saat ketiganya sudah diikat, muncullah Holly yang datang untuk membuat perhitungan dengan si bos muda yang jumawa ini. That's him. Girl, we had all those nice games. Tanpa basa-basi, Holly langsung mengambil gunting tanaman yang sangat tajam untuk memotong kantong menyan si bos muda ini, di mana sikap sombong dan sok berkuasanya tadi sekarang nampak seperti tai yang terbawa hanyut sungai, benar-benar lemah, kena mental dan tak ada sangar-sangarnya. Apalagi ketika Holly melukai sedikit dari kantong menyan si bos muda, langsung memohon dan menangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil, tepat disaksikan oleh kedua pengawal pribadinya. Setelah puas menyaksikan si bos muda merengek seperti budak letik, Holly pun memberikan Nick setengah dari $50 tadi sebagai bayaran atas bantuannya, di mana mereka berdua berniat untuk pergi dari Las Vegas selamanya, karena di sini pasti sudah tidak aman lagi karena si bos muda pastinya akan balik memburu mereka atas apa yang telah terjadi barusan. Dengan $25.000 atau sekitar 300 juta rupiah tersebut sebenarnya cukup untuk Nick bisa secepatnya pergi dari Las Vegas dan memulai hidup barunya di negara lain. Namun Nick yang merasa jumlah itu belum cukup pun justru malah pergi ke kasino, tempat biasa dia mengawal dan akan bermain judi di sana untuk melipat gandakan uang 300 juta tersebut. Dengan modal awal $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah, Nick pun menukarkannya dengan beberapa chip untuk bermain kartu blackjack. Namun seperti yang sudah-sudah, Nick pun langsung rungkat dalam waktu kurang dari 30 menit dan sempat ngahulang tertarik menyesali kekalahan yang dialaminya barusan. Cass, I got 19. You want me to hit 19, Nikki? I've got to go for the throat, Cass. 2. Tak disangka, ternyata ada Cyrus yang sedang nongkrong sendirian, di mana saat Nick melihat wajahnya dan berbincang sedikit dengannya, terbesitlah untuk bermain lagi dengan alasan bahwa bagaimana kita tahu jika keberuntungan sudah lenyap. Dan secara tak terduga, Nick sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan chipnya untuk mengembalikan $1.000 tadi. Gonna raise the limit. Dan tidak hanya balik modal, Nick justru semakin menggacor ketika berhasil mendapatkan $5.000 atau sekitar 7 miliar rupiah, dan semua orang yang mulai menyaksikan kegacorannya tersebut. When luck comes calling, huh? Yes!
Setelah berhasil mendapatkan cuan lebih dari cukup untuk memulai hidup barunya, Nick pun berpamitan kepada Cyrus bahwa setelah malam ini dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Namun ketika akan menukarkan semua chipnya, saat itulah jiwa-jiwa judi dan serakahnya pun seketika menyeruap ketika ingin menjadikan uangnya menjadi $100.000 atau sekitar 14 miliar rupiah. Yang hal tersebut cukup membuat Cyrus terkejut, mengingat Nick hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadikan seluruh chip ini menjadi uang sungguhan, dan sekarang malah mengambil resiko dengan menggantungkan segalanya berdasarkan keberuntungan. Sesat. I just realized that every day was another fuck you money. Dan disinilah detik-detik ketegangan ketika Nick benar-benar nekat menaruhkan 500.000 dalam sekali permainan, yang berarti jika Nick menang maka dia akan langsung mendapatkan $100.000, dan apabila kalah maka Nick akan rungkat benar-benar bangkrut total dan tak bisa pergi dari Las Vegas karena tidak memiliki apa-apa lagi kecuali yang ada di meja tersebut. I know you've got another picture under there. Hit me. Dan ya, betapa hancur dan menyesal luar biasanya hati Nick ketika dia kalah dalam permainan terakhir ini. Niat awal ingin melipat gandakan malah berakhir dengan melipat naaskan, yang itu artinya Nick mau tidak mau harus tetap bertahan di sini di Las Vegas dan harus menghadapi si bos muda yang jelas akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh dirinya. Hahaha. Masih di kasino, setelah Nick pingsan di toilet akibat syok dengan kekalahannya, dia dibawa ke room private oleh Cyrus yang benar-benar peduli dan menganggap jika Nick adalah temannya. Dan disinilah akhirnya terkuak fakta sebenarnya tujuan Cyrus mendatangi Nick. Ternyata bukan semata-mata ingin dikawal, melainkan ada tujuan lain yang cukup menarik dan tidak gali. I lied about my friend recommending you. About why you always sit in the same spot at the Silver. I want you to teach me. Cyrus ternyata bukanlah seorang penjudi atau hobi main judi. Cyrus adalah seorang pro gamer kaya raya yang memiliki keresahan dalam dirinya, yaitu tentang ketakutan dan kelemahan yang selama ini selalu dirasakannya. Maka dari itu Cyrus harus mencari orang-orang paling kuat dan pemberani hampir seluruh Las Vegas. Dan dari sekian banyak orang yang kuat dan tak terkalahkan, Nick adalah satu-satunya pria yang direkomendasikan yang tepat untuk Cyrus bisa belajar banyak hal darinya. Yang Cyrus inginkan hanyalah satu, yakni ingin mengalami satu momen paling beradrenalin yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya, di mana momen itu diharapkan bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk bisa membunuh rasa takut yang dirasakannya selama ini. Dan Nick dipercaya bisa memberikan hal itu kepada Cyrus. Go, we can help each other. You know, I my past, Cyrus. Go on your own. Tak lama saat itulah muncullah dua orang Italia yang menyuruh Nick untuk ikut bersama mereka menghadapi si bos muda, di mana Nick sama sekali tidak memperdulikan mereka berdua dan justru malah merasa nyesek oleh berbayang-bayang kekalahannya beberapa jam yang lalu. Dan tiba-tiba ya, Nick langsung menghajar mereka berdua termasuk dua orang lagi yang datang menyusul, di mana alasan Nick menghajar mereka semua bukan karena marah kepada si bos muda atau berniat membela diri atau masalah pribadi, bukan. Nick sengaja menjadikan mereka berempat sebagai bahan pelampiasan atas kekalahannya barusan, sehingga keempat orang Italia ini sangat-sangat apes sekali muncul di waktu yang tidak tepat di saat tokoh utama kita semua sedang dalam kondisi tidak enak hati. Akibat keributan tersebut, Nick akhirnya dibawa oleh beberapa anggota mafia Las Vegas untuk menghadapi Baby, sang bos mafia yang menguasai bisnis dunia kriminalitas Las Vegas. Ini cucu Nguksi Baby. Beliau sangat menyayangkan sikap Nick yang sudah menimbulkan masalah yang membuat Baby harus kerepotan membereskan masalah ini. Padahal Nick tahu betul atau sadar betul jika Baby sangat menghargai Nick.
Meskipun berulang kali menolak untuk diajak bergabung dengan kelompoknya, namun adalah masalah besar yang lebih penting dari sekedar keributan di kasino, yakni tentang si bos muda yang seperti kita tahu dia adalah anak dari bos mafia Italia yang merupakan sahabat Baby, sehingga Nick diminta untuk ikut dengannya dan memberikan klarifikasi atas insiden di hotel tadi malam. Sebagai penengah, Baby memberikan si bos muda kesempatan untuk menceritakan kronologinya dari awal, di mana si bos muda ini sangat-sangat ngawadul sekali ketika mengatakan jika Nick datang ke kamar hotelnya tanpa alasan yang jelas, menghajar dua pengawalnya, mengikat mereka berdua, dan menggila seperti orang kesurupan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Dan Anda akan cukup terkejut ketika mendengar jika kedua pengawal si bos muda tersebut sudah tewas dengan luka tembak di kepalanya, dan menuduh Nick sebagai pelaku penembakan tersebut. Yang kita semua tahu, Nick di perkelahian tadi tidak menggunakan senjata apapun kecuali kartu kreditnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kematian dua pengawalnya adalah ulah dari si bos muda sendiri yang malu kehilangan harga diri menangis seperti anak kecil tepat di hadapan mereka berdua. Giliran Nick yang berbicara, si bos muda benar-benar dibuat kalah debat ketika disuruh untuk membuka celananya demi membuktikan ada sedikit luka gores tepat di kantong menyannya yang dilakukan oleh Holly. There's a small but definite cut. I saw it put there, but their sweet light take down his trousers. Yang permintaan tersebut jelas membuat si bos muda menjadi kesal sendiri, yang hasilnya ia telah membongkar kebohongannya sendiri di depan Baby dan pergi begitu saja dengan raut wajah penuh kekesalan. I'm gonna see you real soon. He's a very macho little slime. Sebelum pergi, Baby meminta Nick untuk jaga diri baik-baik karena pastinya si bos muda tidak akan tinggal diam, dan meskipun mereka berdua adalah teman, Baby kali ini tidak bisa membantunya karena masalah tersebut ditimbulkan oleh tindakan sembrono yang dilakukan oleh Nick sendiri. Good luck. Cheers, baby. Menjelang siang hari, Nick memutuskan untuk pergi makan siang di restoran biasa yang di situ muncullah Cyrus yang datang untuk berterima kasih atas aksi kerennya semalam itu. Cukup membuat Cyrus termotivasi dan terinspirasi untuk menghadapi setiap masalah dengan berani dan pantang mundur. Yang padahal kita tahu betul jika Nick melakukannya tidak lebih dari hanya sekedar ingin melampiaskan kekesalan atas kekalahan yang dialaminya. Full million I would have figured some reason I could see me tap dancing. Yeah, doubtful. You're gonna say that? Present. Sebagai rasa terima kasihnya, Cyrus memberikan satu tiket pesawat dan cek senilai $500.000 untuk Nick bisa mewujudkan impiannya berlaut di Mediterania. Ketika Nick sedang memikirkan untuk menerimanya atau tidak, muncullah si bos muda bersama 4 anak buahnya yang datang untuk membunuh Nick. Tetapi tiba-tiba dikira sudah kabur jauh, Nick ternyata bersembunyi tepat di atas pintu belakang restoran, yang mana alasan dia melakukan itu adalah karena tidak ingin menambah masalah lagi di Las Vegas ini. Namun ketika si bos muda menyuruh anak buahnya untuk seret Cyrus dan membunuh bocil bocil yang menyebalkan ini, saat itulah Nick langsung membuka matanya dan lebih sebelumnya, kali ini Nick benar-benar brutal dan super sadis membunuh si bos beserta 4 anak buahnya, yang entah siapa sebenarnya si Nick ini di masa lalu. Tapi jika dia mau, sejak awal dirinya bisa saja langsung membereskan masalah ini dengan membunuh mereka semua. Tetapi karena masih berbaik hati, Nick membiarkan hal itu. Tetapi karena si bos kali ini melibatkan Cyrus yang notabene adalah orang lain yang tidak ada hubungannya, tentunya Nick tidak akan membiarkan si bos muda dan yang pelontong dan sombong ini melibatkan orang lain dalam masalah pribadi mereka berdua. Kematian si bos muda tersebut jelas akan menjadi masalah besar untuk Nick karena kelompok mafia Italia tidak akan membiarkan hal itu. Begitupun Baby yang pastinya tidak punya pilihan lain selain memburunya juga, sehingga Nick memutuskan untuk mengakhiri semua dengan secepatnya, berangkat menuju ke bandara dan pergi dari Las Vegas untuk selamanya. Merry Christmas, Nick. Ending yang cukup menggacorkan.
Saya Iqbal mewakili direksi Kaum Menolak Miskin bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.